Praktik judi online telah membuat kehidupan orang-orang dalam kesusahan. Fakta inilah diungkap oleh para istri yang suaminya kecanduan judi online. Maka Menteri Komunikasi dan Digital hingga polisi terus bergerak cepat untuk memberantas praktik judi online. Ngasih nafas seenaknya. Seenaknya punya anak kecil di Bandung. Keluarga di situ ingin bercerai, Bu, tapi saya melihat anak. Sampai saya ditagih-tagih utang. Dengan berlinang air mata, ibu-ibu mencurahkan isi hatinya. Betapa menderitanya memiliki suami yang kecanduan judi online. Seluruh unek-unek mereka didengarkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa pagi. Satu persatu ibu-ibu yang hadir menceritakan kisah pilunya semenjak sang suami hobi judi online. Mulai dari tidak dinafkahi hingga dikejar-kejar rentenir. Lama-lama udah ngasih nafas seenaknya. Seenaknya punya anak kecil di Bandung. Terus ujung-ujungnya pinjol. Pakai data saya. Datanya kan udah blacklist, nggak bisa minjem kalau udah blacklist. Terus data saya yang dipakai, jadi debt collector jadi saya. Ingin bercerai, Bu, tapi saya melihat anak dan berkorban karena orang tua saya, Bu. Sampai dia ditahan gara-gara jadi online. Handphone, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang. Kegiatan mendengar curhatan ini merupakan upaya Kementerian Komunikasi dan Digital untuk saling menguatkan para korban yang terdampak, sekaligus sebagai edukasi dan pelatihan literasi digital untuk mencegah bahaya judi online. Tak hanya pencegahan, tapi upaya pemberantasan juga gencar dilakukan. Kementerian Komunikasi dan Digital akan memecat 11 pegawainya yang terlibat dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pemblokiran situs judi online. Kalau di internal kan kita sudah nonaktifkan dan mungkin dalam 1-2 hari kita berhentikan dari PNS karena harus menunggu update dari kepolisian. Jadi kalau sudah jelas ada suratnya, sudah jelas 7 hari dari penahanan, itu kami sudah bisa memberhentikan. Dalam 1-2 hari ini kita akan berhentikan. Gitu. Dan kita tetap membuka pintu. Saya selalu menyampaikan kepada pihak APH bahwa silahkan kapanpun, berapa lama pun kalau mau masuk ke ruang kami dalam rangka penyidikan atau pengembangan penyidikan kami persilahkan. Sementara itu polisi menetapkan lagi satu tersangka baru berinisial D, istri dari DPO berinisial A yang merupakan tersangka kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Tersangka D diduga terlibat tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh DPO A alias M. D ini, tersangka D adalah istri dari DPO A. Ya. Saat ini DPO A alias M ini masih dilakukan pengejaran. Sebelumnya polisi telah menangkap satu DPO berinisial MN dan satu tersangka lainnya berinisial DM dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi. Maka total 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. 11 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Tim Liputan MSCTV melaporkan.